Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hukia dan ceritaake opo anna Musa alaihi salam temen setuhune Nabi Musa alaihi salam iku kala dawuh sapa Nabi Musa. Dewi Nabi Musa mengkini ilahi arini jalisi fil jannah. Ilahi du pangeran ingsun arini mugi-mugi meruahke sinten panjenengan ing ingsun. Jalisi ing kanca lungguh ingsun. Jalisi ing kanca lungguh ingsun fil jannati ing dalam swarga. Faqala mongko dawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala. Idhab ilal baladil fulani wa ila sukil fulani fahunalika rajulun qassabun wajhu kada wa kada fahuwa jalisuka fil jannah. Idhab lunga sapa sira Musa ilal baladil fulani marang negara mengkini wa ila sukil fulani lan marang pasar mengkini fahunalika mongko iku ana kono-kono panggonan rajulun utai ana wong lanang qassabun kang tukang daging qassabun kang tukang daging to jagal wajuhu utai wajahe rajul iku kada kaya mengkini bahwa mongko utai rajul iku jali suka konco lunggu iro fil jannati ing dalam swarga. Ada sebuah cerita di sana diceritakan bahwasannya Nabi Musa alaihissalam pada suatu hari berdoa kepada Allah, berdoa ingin tahu siapakah orang, siapa gerangan kelak yang akan menjadi temannya ketika di surga. Kemudian oleh Allah dijawab, Musa, kalau kamu ingin tahu siapa gerangan orang yang akan menjadi temanmu di surga, maka pergilah kamu ke daerah ini. Kemudian carilah pasar yang ada di daerah itu. Dan di sanalah kamu akan bertemu dengan seorang pemuda yang berprofesi sebagai penjual daging. Cari dia. Itulah pemuda yang akan menjadi temanmu kelak di surga. Sehingga keesokan harinya ketika Nabi Musa sudah diberi alamat dan tanda-tanda orang yang akan menjadi temannya di surga, pergilah si Nabi Musa ini mencari gerangan pemuda yang diisyarahkan oleh Allah itu. Sehingga ketika itu dia sudah bertemu dengan daerah yang dimaksud. Kemudian dia mencari pasar yang diisyarahkan oleh Allah. Daerah A, kemudian pasar A. Kemudian di pasar itu ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai seorang pedagang daging. Hanya dengan perjalanan yang begitu panjang, akhirnya Nabi Musa bertemu dengan si pemuda ini di pasar dan berprofesi sebagai pedagang daging. Akhirnya Nabi Musa ingin bertamu di rumahnya. Kemudian setelah dari pasar mereka berdua pulang ke rumah pemuda ini. Sampai di rumah pemuda ini
Nabi Musa tidak melihat sesuatu dari ibadah pemuda ini yang luar biasa. Ibadahnya hanya biasa-biasa, ibadah standar. Tidak ada nilai yang lebih. Cuma dari kejadian yang ada pada rumah pemuda ini, ternyata di dalam rumah ini si pemuda ini mempunyai seorang ibu yang sangat tua. Ibu yang sangat tua. Saking tuanya, si ibu ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Dia lumpuh. Tidak bisa, duduk aja tidak bisa. Jadi, si anak ini dengan telatennya berbakti kepada ibunya, merawat dengan ibunya. Hanya ditanya oleh Nabi Musa, apa yang kamu lakukan setiap hari terhadap ibu kamu? Karena aku tahu ibumu sudah tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain. Duduk aja tidak bisa, saking tuanya. Kemudian si pemuda ini bercerita, begini, wahai Nabi Musa, ketika pagi sebelum aku berangkat ke pasar, ibuku aku papah, aku mandikan. Kemudian setelah itu aku bersihkan tubuhnya, lalu aku masak untuk ibuku. Kemudian setelah semuanya selesai, mandi selesai, memberi makan sudah selesai, maka ibuku aku taruh di rak ini, kemudian aku gantung. Jadi seperti kayak orang pelihara burung itu. Baru kemudian setelah itu aku berangkat pergi ke pasar untuk mencari nafkah. Pun juga demikian, setelah selesai dari pekerjaan rutinitasku di pasar, aku cepat-cepat pulang. Karena yaitu ibuku sedang menunggu di rumah, karena beliau sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian ibuku ini mempunyai kebiasaan yang sangat aneh menurut aku. Jadi beliau itu ketika aku merawatnya, beliau itu tidak pernah henti-hentinya berdoa. Doanya itu, dia itu berdoa begini doanya. Ya Allah, semoga Engkau jadikan anakku ini menjadi temannya Nabi Musa besok di surga. Jadi doanya, ya Allah, semoga Engkau jadikan anak laki-lakiku ini menjadi temannya Nabi Musa besok di surga. Nah, sebenarnya si pemuda ini nggak tahu kalau laki-laki yang bertamu kepadanya itu adalah Nabi Musa. Gitu. Kemudian oleh Nabi Musa dijawab, berarti doa ibumu telah terkabul, wahai pemuda. Akulah si Nabi Musa itu. Nah, ini cerita yang dapat kita ambil dari cerita ini, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini, betapa doa seorang ibu itu mustajab. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya doa orang tua, lebih-lebih doa seorang ibu, itu sama dengan doanya Nabi untuk umatnya. Jadi setara dengan doanya Nabi untuk umatnya. Karena apa? Karena doa orang tua itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang, langsung tembus kepada Allah. Kita lanjutkan. Fadzahaba mongko budalan Musa sapa Nabi Musa alaihi salam ila dalika dukan marang mengkono-mengkono toko. Waqafa mongko leren sapa Musa hunaka ana kono-kono dukan. Ila waktil gurub temeka marang waktu surupe srengenge. Fa akhadha mongko ngalap sapa al-qassab wong lanang kang tukang penjual daging. Ngalap kit atalah min ing sak potong sangking daging.
atalah min ing sak potong saking daging. Wa taraha halan nyelehake sapa si rajul ing kit'ah ila jambili marang wadah kepis. Falamang sorofa mongko semangsani bubaran sapa rajul. Kala mongko ngucap sapa Musa Nabi Musa alaihissalam, halaka fiya ad-dhaif. Halaka ana ta iku tetep kedue sira. Halaka ana ta iku tetep kedue sira fiya ing dalem ingsun. Ad-dhaifu utawi ndadekake dayo. Ad-dhaifu utawi ndadekake dayo. Kala jawab sapa si rajul, na'am, iya. Famada mongko nerus sapa Nabi Musa ma'ahu sertane rajul. Hatta dakhala singgo manjing sapa si Nabi Musa. Darahu ing omahe rajul. Faqama mongko jumeneng ar-rajulu sapa wong lanang. Wa tabakhalan masak sapa si rajul. Mindalikal lahmi sange mengkono-mengkono daging. Masak mirkotan ing duduh thayyibatan kang enak. Suma akhraja nuli ngetokake sapa si rajul mindarihi saking omahe rajul ngetokno jambilan ing wadah kepis. Fihi kang iku tetep ing dalem jambil azuzan utawi ana wadon kang banget tuani. Azuzan fihi iku tetep ing dalem jambilan azuzun utawi wadon tuwa kang banget tuani. Dhaifatun kang apes. Kanaha kaya sedune ajus iku farahu himamatin anake manuk dara. Fa akhrajaha mongko ngetokake sapa si rajul ing ajus minhu saking jambil.